Apakah ijab kabul zakat fitrah itu wajib? Nah, kemarin sudah disampaikan. Jadi berzakat itu atau sedekah itu tidak termasuk bab ijab kabul. Karena apa? Karena dia bukan muawadah, bukan tukar-tukeran. Itu adalah tabarruat. Kalau tabarruat maka tidak perlu akad atau ijab kabul. Nah, cukup niat dari yang bersangkutan menyerahkan zakat hartanya kepada orang, maka sudah sah begitu diterima oleh yang bersangkutan, sekalipun tidak ada bilang ungkapan saya terima zakatnya. Di ijab kabul itu hanya wajib pada perkara yang muawadah atau yang sebangsa dengan bab muawadah, kayak bab nikah. Nah, itu ada imbal balik ya, harus ada. Adapun kalau hibah, wasiat, sodakoh, hadiah, apalagi yang tabaruat artinya yang tanpa imbal balik, ya itu ndak perlu, dia sah dengan dinyatakan. Begitu ada ikrar hibah, maka ikrarnya itu ikrar namanya, ikrar wasiat, ikrar hibah, ikrar apalagi pemberian, ikrar sedekah, pernyataan bersedekah, pernyataan itu sudah menjadi sah dan sempurna sahnya dengan diterimanya, Jadi begitu diterima maka terjadilah proses pengalihan kepemilikan dari yang tadinya si A yang memilikinya berpindah dengan dihibahkan kepada si B. Nah, kalau jual beli yang muawadah, bab muawadah lah, maka itu perlu, untuk sahnya harus ada ijab dan kabul. Jadi di samping ada pernyataan menjual, ada pernyataan membeli, ada pernyataan menyerahkan, ada pernyataan menerima. Itu baru wajib kalau babnya bab tukar-tukeran, bab muawadah. Wallahu a'lam. Apakah boleh ijab kabul zakat? Nah, ini sudah tadi dijawab. Jadi berzakat boleh diwakilkan. Berzakat boleh kita berwakil, minta orang lain, minta siapa menyerahkan zakat kita kepada, ya kayak tadi kita melalui lembaga, misalnya melalui Baznas, melalui Lazis NW, kita serahkan zakat itu sebenarnya kita menyerahkan kepada lembaga itu untuk dia menyerahkan zakat itu kepada orang-orang yang berhak, Nah, kesitulah dia itu posisinya sebenarnya posisi sebagai perwakilan. Jadi kalaupun tidak lembaga, misalnya masjid membuka kantong zakat, masjid sebagai UPZ, nah ini masjid sebagai UPZ, unit pengumpul zakat, artinya dia ngumpulin kemudian nanti dibagi. Berarti pengurus masjid itu atau orang-orang yang ada di masjid itu menjadi wakil masyarakat untuk menunaikan zakatnya. Nah, jadi boleh, tidak ada masalah untuk berwakil dalam menunaikan zakat, dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat afiat, masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah, bisa mudah-mudahan mengakhiri bulan suci Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita maksimalkan hari-hari akhir bulan suci Ramadan ini dengan semakin mengintensifkan aktivitas ibadah kita, mengintensifkan bacaan-bacaan Al-Quran kita, termasuk qiyamul lail kita, sehingga mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita kemuliaan bulan suci Ramadan, mengkaruniakan kita kemuliaan Lailatul Qadar termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian kefitrahnya, bersih suci dari dosa dan noda dengan berkat puasa Ramadan ini dan qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya. Dan saya ingatkan diri Tian sendiri dan kita semua untuk mari berupaya selama belum ada
pengumuman resmi dari pemerintah tentang bebasnya daerah wilayah kita dari virus corona ini, mari tetap kita patuhi untuk ibadah di rumah, termasuk nanti kalau sampai bulan Ramadan berakhir pemerintah masih belum menyatakan secara resmi tentang bebasnya daerah kita dari virus corona ini, maka seluruh aktivitas ibadah termasuk Idul Fitri kita laksanakan di rumah masing-masing, dan sholat Idul Fitri juga dilaksanakan di rumah masing-masing. Tetap kita sholat Idul Fitri sekalipun memang hukumnya sunnah, tapi karena ini sekali setahun, jadi ya kita upayakan untuk tidak kita tinggalkan, kita upayakan untuk tetap kita laksanakan, tapi dengan cara yang berbeda dari biasanya, tidak di masjid, tidak di lapangan beramai-ramai, tapi kita laksanakan di rumah kita masing-masing bersama anggota keluarga kita. Proses sholatnya tetap sama, ya, cara pelaksanaannya tetap sama, artinya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu disunnahkan setelah kita takbiratul ihram untuk kita takbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua kita takbir 5 kali, selanjutnya ya bacaannya seperti sholat biasa. Nah, kemudian selesai melaksanakan sholat, kalau memungkinkan disempurnakan dengan khutbah. Kalau seandainya tidak memungkinkan karena yang ada hanya suami, kemudian istri seorang, anak juga masih seorang, masih kecil, ya ini siapa jadi imam, siapa jadi khatibnya nanti kan bingung. Maka ini ya sudah sholatnya saja yang dilaksanakan, khutbahnya ya berarti ditiadakan. Tapi kalau memungkinkan jumlahnya ada yang bisa jadi khatib, maka disempurnakan dengan khutbah. Kalau kita mazhab Syafi'i khutbahnya sama dengan khutbah Jumat, yaitu khutbah 2 kali yang diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah itu. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan tata cara pelaksanaan Idul Fitri kita. Adapun untuk halal bil halal silaturahim, kita cukup melalui media jarak jauh. Insya Allah itu tidak akan mengurangi nilai bobot. Yang penting hati masing-masing kita betul-betul tulus dan ikhlas untuk sama-sama saling memaafkan, tulus ikhlas membangun jalinan-jalinan baik berdasarkan kasih dan sayang, maka insya Allah itu tidak akan mengurangi nilai dari pelaksanaan silaturahmi dan halal bihalal kita. Nah, yang sebenarnya yang tidak kalah pentingnya menyambut Idul Fitri itu adalah justru menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tahlil, zikir, doa, istighfar di malamnya, malam Idul Fitri, dan itu kita lakukan di rumah kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing kita lakukan bersama keluarga sepanjang malam, insya Allah. Karena siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri Idul Adha akan dihidupkan hatinya oleh Allah pada saat hati-hati orang mati. Nah, nanti di hari akhir hati ini hidup, artinya hati ini terus mengingat Allah, terus mengingat kemuliaan Allah, terus tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita harapkan. Karenanya mari kita hidupkan malam Idul Fitri itu dengan banyak bertakbir, bertasbih, bertahmid dan bertahlil, termasuk istighfar dan berdoa memohon kepada Allah. Dan mudah-mudahan semua ibadah yang lama bulan suci Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.